Oke, kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan cara tarikan lengan. Di sini terlihat ada korban yang tidak sadarkan diri. Pertama-tama kita rapihkan dulu korbannya, dimulai dari kakinya, kita rapihkan, diluruskan. Lalu untuk lengannya kita buat menyilang seperti ini. Setelah itu posisikan kita sebagai penolong di belakang korban. Lalu buat sebuah tumpuan kaki yang kuat. Di sini saya menggunakan kaki kanan sebagai tumpuan. Lalu kepala korban kita angkat menggunakan salah satu lengan, dan lengan lainnya kita dorong bahu korban. Lalu setelah itu kita tahan menggunakan kaki tumpuan kita. Setelah korban berdiri tegak, kita dapat memasukkan kedua tangan kita ke dalam ketiak. Dimasukkan seperti ini. Lalu setelah dimasukkan kita pegang tangannya. Setelah itu baru kita aba-aba untuk menarik korban. Seperti ini. 1, 2, 3. Oke, di sini tarikan lengan selesai. Gimana? Untuk teknik tarikan bahu, pertama kita ubah posisi korban menjadi posisi duduk. Nah, selanjutnya masukkan kedua tangan ke sela-sela ketiak, lalu masuk ke dalamnya, lalu berdiri. Kemudian kita posisi medik dan angkat, tarik ke belakang. Nah, sekian. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan sekarang kami akan menjelaskan teknik evakuasi tarikan selimut. Baik, pertama-tama yang perlu disiapkan adalah selimut yang sudah ditaruh di samping korban. Lalu langkah pertama adalah kami akan memiringkan korban. Baik. Setelah korban dimiringkan, lalu selimut ditarik mendekati korban. Lalu kami akan menaruh korban ke atas selimut. Nah, setelah itu pada bagian kaki korban diikat selimutnya. Lalu sisa badan korban coba ditutupi dengan selimut. Lalu untuk menariknya sendiri, tangan memegang selimut bagian kepala dengan posisi medik, lalu selimut ditarik. Demikian teknik evakuasi tarikan selimut.
Oke, kami akan melakukan evakuasi dengan metode tarik baju. Di sini sudah ada korban yang telah berdiri, lalu langsung saja kita lakukan. Pertama-tama angkat kepalanya, lalu dibawa ke kemudian tarik bajunya, lalu berdiri. Sudah selesai. Kali ini kami akan mempraktikkan suatu jenis evakuasi, yaitu sampir bahu. Bisa dilihat sini ada korban. Pertama, naikkan kepala korban, lalu tutup juga badannya. Kemudian masukkan tangan ke bawah untuk melakukan gaya, yaitu tarik lengan untuk mendirikan korban. Kemudian sampirkan korban di bahu kita dan pegang kakinya dengan arah seperti ini, tangan kiri di kaki kiri, lalu angkat dan bisa bergerak. Mulai. Oke, jadi sekian peragaan video praktik teknik 1.0, dan selalu pastikan bahwa korban merasa nyaman dan selalu tanyakan kondisi korban. Apabila korban tidak nyaman, maka kita sebagai penolong harus menyesuaikan, dan kita juga harus mengetahui kondisi kita. Apabila kita merasa tidak nyaman atau tidak kuat, maka kita juga harus berhenti dan meminta bantuan penolong yang lain. Sekian. Baik, sekarang kami akan melakukan 1.1 varian gobak. Pertama-tama kita tegakkan badan korban, lalu satu penolong di bagian tubuh atas korban menyelipkan kedua tangan seperti ini, seperti tarikan lengan, dan memegang lengan korban. Lalu penolong yang kedua menyelipkan kedua tangan di bawah lutut dan di bawah pegangan kaki seperti ini. Setelah itu untuk mengangkat, komando ada di bagian kepala korban. Siap? Siap. 1, 2, 3. Baik. Ya, 1, 2, 3. Sama kan? Nah, kelompok 2 akan mempresentasikan salah satu teknik evakuasi, yaitu 1.1. Pertama, korban disedekahkan terlebih dahulu. Kemudian angkat bahu korban. Namun perhatikan, jika korban tidak sadarkan diri, maka support kepalanya dengan lengan. Gunakan posisi medik, lalu tahan korban dengan kaki terkuat. Kemudian masukkan lengan ke ketiak korban. Kunci. Masukkan sampai full, kunci di sikut. Lalu komando berada di kepala. 1, 2, 3. Untuk menurunkan korban, komando juga tetap berada di kepala. 1, 2, 3. Baik, sekarang kami akan menjelaskan teknik evakuasi 1.1 versi injak. Pada kali ini, kami akan asumsi korban sudah diberdirikan. Tahap pertama adalah kedua penolong merangkul tangan korban. Lalu tangan lainnya merangkul bagian perut korban. Setelah itu, kaki korban menginjak kaki penolong.
Baik, lalu salah satu penolong memberi komando untuk maju. Baik, kaki kiri, kaki kanan, kiri, kanan, kiri, stop, letakkan korban. Baik, demikianlah teknik evakuasi 1.1 versi injak. Teknik evakuasi 1.1 versi kursi. Hal yang pertama dilakukan adalah dengan menegakkan korban. Lalu kedua penolong mengambil posisi dan merangkul tangan korban. Salah satu tangan diposisikan ke belakang korban bagian perut, dan tangan lainnya diposisikan ke belakang lutut korban. Lalu korban dinaikkan pertama-tama ke paha. Naik 1, 2, 3. Lalu korban baru dinaikkan lagi. 1, 2, 3. Baik, demikian adalah teknik evakuasi 1.1 versi kursi. Kami dari kelompok 3 akan melakukan evakuasi 2.1. Untuk yang pertama, kita pastikan korban sudah aman untuk evakuasi. Selanjutnya, posisikan korban seperti tangan disimpan di dekat dada dan kaki diluruskan. Selanjutnya, kami bertiga akan melakukan posisi medik dengan satu orang di bagian salah satu sisi dan 2 orang di sisi lainnya. Lakukan. Untuk selanjutnya, komando saya serahkan kepada medik di bagian kepala. Lakukan. Posisi dalam 3, 2, 1. Angkat sepenuhnya dalam 3, 2, 1. Jalan ke arah kepala 3, 2, 1. Berhenti. Turun ke posisi medik dalam 3, 2, 1. Dalam 3, 2, 1. Terima kasih. Baik, jadi di sini kami bertiga akan melakukan evakuasi 3 orang, yaitu evakuasi 3.0. Pertama-tama yang kita lakukan adalah posisi medik. Sebelum itu, untuk yang di bagian pengangkat bagian tengah itu diusahakan orang yang paling kuat mengangkatnya. Setelah itu kita letakkan lengan korban di bagian dada korban. Setelah itu kita masukkan lengan kita ke bawah bagian tubuh korban dengan tangan antar penolongnya disilangkan dan dimasukkan hingga keluar dan kelihatan di luar bagian tubuh korbannya. Aba-aba ada di kepala. Oke, aba-aba di aku. 1, 2, 3. Setelah itu kita peluk dulu korban supaya tidak menjauh dari si penolong. Satu, 2, 3. Satu, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, jadi seperti itu cara mengevakuasi korban menggunakan 3 penolong. Yang pertama kita ukur dulu
lebar bagian pegangan tanduk kurang lebih 1 jengkal. Kemudian kita membuat simpul pangkal. Seperti ini. Agar lebih kuat kita ikat dulu. Di sini juga simpul pangkal. Kalau kita mau bikin ini, ya udah. Masukin ke bawah, terus ke atasin lagi, terus ke bawahin lagi. Habis itu ini masuk. Terus tinggal di tarik. Terus ini kalau mau lebih aman lagi, diikat kayak biasa. Dah. Nah, terus ini sebenarnya aslinya ada anak bambu kecil lagi di sini. Terus nanti pakai ikatan yang beda lagi, tapi karena kita nggak ada, jadi buat gini lurus. Terus ikat yang kayak tadi lagi, ikat pangkal, dibuat simpul pangkal. Biar lebih rapi, kita satukan dulu, kita tali bagian ini. Tahan ya. Udah. Lalu kita tali menyilang. Ini buat jangkar, dibuat simpul jangkar. Mau di close up nggak? Jangkar. Lalu dibuat simpul jangkar ke atas, lalu ke bawah, lalu putar ke sini, taruh ke bawah lagi, masukkan ke dalam seperti ini. Usahakan kencang dan tepat di tengah. Terus sebelah sini juga kayak tadi, masukin ke bawah, ke atas, terus ke sini, ini tahan, ke bawah, masukin ke sini, terus nariknya ke bawah ini. Usahakan kencang agar tidak lalu talinya disilangkan, dibuat simpul jangkar. Yang pertama, tali di atas, kemudian tarik ke bawah, lalu masukkan dari atas seperti ini. Lalu untuk mengencangkan, tarik ke bawah. Terus sebelah sini juga sama, dari atas masuk ke bawah, habis itu ke atas, ini ditahan, masuk ke bawah,
dan dimasukin ke bolongan ini. Udah kayak gini, tinggal dikencenginnya ke bawah. Usahain ini tuh ada di tengah-tengahnya Dan usahakan ininya kencang. ya. Lalu selanjutnya lakukan jangkar seperti tadi sampai menyesuaikan ukuran bambu. Lalu sediakan 3 mitela yang akan ditempatkan di sini untuk kepala, bagian tengah, dan bagian kaki. Lalu letakkan mitela seperti ini. Dibalikan. Nah, ikatnya itu ini. Lalu yang bagian sini disatuin sama sisa ikatan ini. Dan untuk bagian kaki juga dilakuin sama seperti ini. Pertama, posisi pengangkat tandu harus dalam posisi medik. Lalu, badan tegak dan jangan membungkuk. Aba-aba atau komando berada di pengangkat yang ada di kepala. Angkat 1, 2, jalan 1, 2, 3. Oke, duluan 1, 2, 3.